Boleh kalau ada yang mau lihat? Boleh. Jadi begitu MK keluar, itu implementasinya tuh 2-3 tahun baru bisa berjalan karena memang sulit karena itu kan terkait online. Jadi permasalahan KTP itu karena sulit diterapkan karena kita sudah online. Kalau dulu sebelum ada online itu masing-masing wilayah bisa ngetik sendiri. Saya ngalami tahun bapak saya tuh tahun berapa ya? Saya SD kalau nggak salah, SD atau TK gitu. Itu KTP kepercayaan sudah bisa karena masing-masing wilayah atau masing-masing kelurahan bisa mengeluarkan dengan ketikan. Jadi kalau misalnya kita ngaku kita agama apa, bisa. Kalau berani ya gitu, tapi tidak semua orang kan berani. Itu kemudian menjadi bermasalah begitu semua sistem menjadi online karena harus semuanya terpusat kan. Nah, begitu terpusat dan kita belum diakui, ada perubahan. Jadi semua seluruh Indonesia harus berubah kolom-kolomnya. Itu jadi take time, maksudnya perlu waktu gitu untuk menambahkan kolom itu. Kita bisa ambil KTP ya. Jadi refresh lagi perjalanan si KTP ini ya. Dulu penghayat kepercayaan nggak bisa dilayani ya untuk di KTP, akte segala macam. Karena tadi agamanya itu luar yang 6 yang diakui atau disebut dengan mayoritas itu. Terus kemudian ada jadi teman-teman organisasi kalau mbaknya kan mengajukan gugatan ke MK untuk harusnya boleh juga dong kita punya identitas sebagai hak sipil gitu ya, di kolom agama itu diisi penghayat kepercayaan. Oke, sudah dikabulkan ya tahun 2017 gitu. Tapi itu kalau kita kan tulisannya agama Islam. Nah, kalau yang tadi itu jadi bukan agama ditulisnya, kepercayaan. Terus diisinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa jadi lebih lanjut, ini menjadi diskusi sendiri lagi ya. Apakah itu sebenarnya cukup gitu? Memang itu progres, tapi apakah itu sudah cukup adil gitu? Itu juga nanti pasti bisa bahasan sendiri lagi. Jadi prosesnya dulu sebetulnya dikosongkan. Tadinya agama / kepercayaan. Titik 2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada pihak yang tidak setuju bahwa kepercayaan tidak boleh sejajar dengan agama. Saya tidak mau menyebutkannya karena itu secara politik ya. Kemudian kita mengajukan lagi bahwa ambil jalan tengah lah, mana yang lebih baik. Akhirnya disepakati kepercayaan titik 2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi prosesnya 3 kali lah. Dalam 3 tahun itu pasti melelahkan banget ya, advokasi hal kayak gitu. Itu kendala satu. Kendala yang kedua adalah sistem dari Sudin, suku dinasnya. Suku dinas itu tidak semua itu mau bekerja sama gitu. Dalam artian bahwa dia kalau ada perubahan dalam kolom atau administrasi atau sistem online-nya itu namanya SIAK ya, sistem informasi atau kependudukan gitu ya. Itu SIAK-nya itu mereka karena mungkin terbiasa dengan SIAK yang lama atau sistem yang lama, software yang lama. Otomatis kalau ada yang mengajukan kepercayaan, dia harus mengubah sistemnya, upgrade komputer atau sistem baru. Itu tidak semua Sudin mau melakukan itu. Yang nggak banyak orang. Lagi-lagi jumlah konsep minoritas mayoritas dijadikan pengambilan keputusan yang ini penting atau enggak. Sebenarnya ya itu bahaya juga ya kalau mau adil yang betul-betul adil. Sebenarnya kan harusnya perlakuan yang harus dilakukan tuh yang memang dan pengakuan kita gitu. Jadi menarik sekali. Dan juga beberapa kali datang ke kepala Sudinnya untuk konsultasi dan untuk minta dibantu, dipantau, sehingga teman-teman penghayat ini bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak sulit ya, karena KTP itu kan sangat vital. Bagaimana kita harus ke rumah sakit juga harus punya BPJS, layanan keuangan, semuanya. Kuncinya dari KTP. Betul. Uniknya gitu sih ya, manusia tuh jadi mendadak ambil perannya Tuhan. Ya. Udah agama